Belanda kelihatannya agak lengah. Penjagaan sudah tidak terlalu ketat dan mereka terlihat lebih santai. Patroli seringkali keluar kota, sementara di dalam kota malah agak jarang. Baiklah, setelah dari sini kita melapor ke markas. Komandan ingin sekali membuat Belanda itu merasa tidak nyaman dalam pendudukannya. Beberapa upaya penyerangan tersebut berhasil sehingga membuat Belanda merasa tidak aman. Penyerangan tidak hanya terjadi di Magelang, namun hampir di seluruh wilayah pendudukan Belanda di wilayah Republik. Sesuai dengan perintah siasat nomor 4 _Kop.I tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 Gubernur Militer 3 untuk antara lain mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya yang dapat menarik perhatian dunia luar. Selanjutnya keluar instruksi rahasia tertanggal 18 Februari 1949 yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreis II Letkol M. Bahrum, di mana jelas disebutkan bahwa instruksi rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada Komandan Wehrkreis III Letkol Soeharto. TNI akan melaksanakan sebuah serangan umum atas posisi Belanda di Yogyakarta pada bulan Maret 1949. Akhirnya keluarlah perintah untuk melakukan serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dan untuk membantu pelaksanaannya maka di beberapa daerah lain TNI diperintahkan melakukan serangan guna menghambat bantuan Belanda ke arah Yogyakarta. Di antaranya adalah Magelang. Perhatian, besok tanggal 1 Maret 1949 TNI akan melakukan sebuah serangan besar-besaran yang bersifat umum di Yogyakarta, dan kita diperintahkan untuk melakukan dukungan dengan melakukan serangan terhadap posisi Belanda di Magelang agar mereka tidak dapat segera membantu rekan mereka di Yogyakarta. Siap, laksanakan.
Umum 1 Maret 1949 berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia masih ada, mematahkan propaganda Belanda. Peristiwa ini memperkuat posisi diplomasi Republik Indonesia di PBB dan menekan Belanda. Dengan panduan dan dorongan dari Dewan Keamanan PBB dan UNCI, terjadi pembukaan kembali perundingan antara kedua pihak yang terkait. Pada tanggal 14 April 1949, perundingan pun dilangsungkan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari perundingan yang sangat sengit ini akhirnya terwujud dalam penandatanganan perjanjian Rondoyen pada tanggal 7 Mei 1949, yang salah satu hasilnya adalah penarikan mundur tentara Belanda dari daerah pendudukan setelah agresi militer kedua. Di Magelang pada tanggal 16 Desember 1949 terjadi sebuah peristiwa serah terima Magelang dari Belanda yang diwakili oleh Kolonel Valzenten kepada Republik Indonesia yang diwakili oleh Letkol Ahmad Yani. Kemudian esok harinya tanggal 17 Desember 1949 pasukan TNI bergaris masuk ke Magelang. Peristiwa serah terima Magelang ini kemudian kita kenal sebagai peristiwa Magelang kembali.